Nah inilah penyakit kita. Kenapa ya kita ini kalau diajak zikir lidahnya kok berat, tapi kalau diajak gunjing lidahnya kok ringan ya. Diajak zikir lidahnya kok susah, diajak ngobrol itu ditelepon berjam-jam kok kuat. Ada kalimat yang kalau diucapkan berarti Allah enggak senang. Termasuk diantaranya kalimat-kalimat yang dibenci sama Allah Ta'ala adalah ya kalimat keluh kesah, mengeluhkan Allah. Allah kok dikeluhkan. Kalau mengeluh sama Allah boleh. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, boleh. Tapi kalau mengeluhkan Allah enggak boleh. Allah ini gimana ya? Masya Allah. Allah ini gimana ya? Saya ini sholat sudah, zikir sudah, tapi kok hidup masih begini ya? Gimana? Ini kan sama saja Allah ini gimana gitu ya. Ini namanya mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering gak disadari sama banyak orang. Dia sedang mengeluhkan Allah ya kepada makhluk Allah, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang buat Allah marah. Kamu udah saya kasih rezeki, kamu saya urus kok masih protesnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini saya ijazahkan buat siapapun yang mau baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali dikombinasi dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Ini kalimat tasbih yang menyebabkan seluruh makhluk dapat rezeki. Ya seluruh makhluk dapat rezeki. Nah yang tadi rezekinya ruwet, mumet ya dan mepet, kejepit, nyungsep, error, silahkan dibaca istiqomah. Solusinya pasti datang. Solusinya pasti datang. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan ngaji lagi. Khafifatani 'alal lisan. Ringan di lisan. Boleh saya nanya? Ngunyah. Kalau yang dikunyah itu misalnya durian, enak enggak? Enak. Mudah enggak ngunyah durian? Mudah. Tapi lebih mudah mana? Ngunyah durian sama ngucap subhanallah. Lebih mudah ngucap subhanallah. Tapi prakteknya kita pilih ngunyah durian. Makan nasi yang giginya masih sempurna. Ngunyah nasi, capek enggak? Enggak capek. Padahal ngunyah nasi ini kan melelahkan kalau lama ya, melelahkan. Tapi enggak capek. Kenapa? Enak. Ya enak. Mengucapkan subhanallah sama ngunyah nasi, ringan mana? Mengucapkan subhanallah, itu lebih ringan. Jadi mengucapkan kalimat ini ringan di lisan, tapi yang melaksanakan gak banyak, berat. Nah inilah penyakit kita. Kenapa ya kita ini kalau diajak zikir lidahnya kok berat, tapi kalau diajak gunjing lidahnya kok ringan ya. Diajak zikir lidahnya kok susah, diajak ngobrol itu ditelepon berjam-jam kok kuat. Betul ibu-ibu? Betul. Iya, diajak ngobrol di telepon berjam-jam kuat. Begitu diajak zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. 3 kali masih oke. 10 kali mulai kok enggak rampung-rampung ya. 50 kali kapan rampungnya? 70 kali imamnya ditinggal baca sendiri. Ya, tahu-tahu udah selesai, mungkin dibanguni, bangun. Tapi kalau ngobrol di telepon kok ringan. Nah ini bahaya ini. Ini kalau kita seperti itu berarti hati kita al-qotoru. Tahu al-qotoru? Hati kita kotor, leteknya luar biasa. Saking kotornya nyebut nama Allah enggak enak. Masya Allah.
Nyebut nama Allah kok nggak enak, itu berarti hati kita reget, kotor, lungset. Terus pokoknya welek. Ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau nanya itu. Orang itu kalau suka sesuatu, nyebutnya kan enak ya. Contoh misalnya, manten baru nyebut suaminya, Mas, Mas. Ngomongnya Mas tuh di mulutnya enak. Nyebut tok rasa enak. Iya Mas, enak dia ngomongnya. Sementara suaminya ngomong, Dek. Ngomongnya Dek juga enak, dirasakan enak. Nah, lah kita ini nyebut nama Allah kok masih berat ya, kok gak enak, kenapa ya? Kok lidah kita gak bisa merasakan enak? Sementara Habib Jamalul Lail itu kalau Ramadan beliau tidak berani membaca Al-Quran di siang hari, artinya di luar sholat ya, di luar sholat memperbanyak itu kalau siang hari tidak berani, bukan tidak baca, siang hari ya baca tapi gak berani banyak. Diperbanyaknya di malam hari. Siang hari beliau ganti ibadah yang lain. Ditanya kenapa kalau siang kamu kok baca Qur'annya tidak banyak, kalau malam banyak? Jawabannya sampai sekarang saya belum dapat fatwanya ulama. Puasa saya batal atau tidak kalau baca Al-Quran di siang hari banyak-banyak. Hubungannya apa sama batalnya puasa? Karena saya kalau baca Al-Quran di lidah saya merasakan manisnya madu. Yang manisnya luar biasa dan manisnya itu ketelen sama saya terus, tiap baca ketelen. Nah ini manis cuman rasa di mulut saya atau memang Allah kasih betul saya nggak tahu. Jadi ini kira-kira batal atau tidak. Nah, karena saya belum ketemu fatwanya maka saya bacanya di malam hari. Sementara kita kalau ngajinya kelamaan dikit pahit. Beda tipis ya, satu manis satu pahit, bedanya banyak atau sedikit? Dikit. Beda tipis. Semakin lama seret. Seret. Kenapa seret sama pahit? Nah ini pertanyaannya. Ini yang bentuknya kecil ini kok yang satu bisa jadi manis, yang satu jadi pahit. Padahal yang dimakan sama, yang dikunyah sama, yang dikunyah qiraatul Quran, yang dikunyah baca Al-Quran. Yang dikunyah adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kecap-kecapnya tuh subhanallah, subhanallah. Kecap-kecapnya astagfirullah, kecap-kecapnya sholawat. Yang satu manis gak mau berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin enak. Yang satu kapan mendeki, kapan mendeki, kapan mendeki. Lidahnya betul subhanallah, hatinya kapan mendeki, gak rampung-rampung, gak rampung-rampung. Ini kenapa seperti ini? Jawabannya adalah al-qalb, hati kita. Hati kita masih al-qataru wal regetu tadi. Jadi harus dibersihkan. Cara bersihnya gimana? Paksakan terus. Ya paksakan terus zikirnya, nanti lama-lama karena kita kosek bener gitu ya, kita gosok bener, maka dia akan bersih. Nanti akan merasakan manis. Dan para ulama mengatakan manisnya zikir itu bukan cuman kiasan, zikir itu manis, tidak. Manisnya zikir itu akan betul-betul dirasakan oleh ahli zikir di lidahnya. Bukan di pikirannya, bukan di khayalannya, di lidahnya betul-betul akan Allah ciptakan rasa manis nikmatnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yo enak. Orang itu kalau makan permen yang enak tidak mau mandek kok. Tambah makan kacang yang enak ya. Itu kalau berhenti ngomongnya apa? Pahit, betul ya. Kalau berhenti pahit. Makan kuaci. Kalau berhenti katanya apa? Pahit. Lah, yang rokok itu. 1 batang, 2 batang. Padahal rokok itu pahit ya. Tapi kalau berhenti katanya perokok apa? Kecut. Bukan pahit, kecut. Nah, buat perokok kalau berhenti katanya kecut. Enggak enak, berhenti enggak enak. Ahli zikir itu kalau zikir rasanya manis, enak. Jadi kalau berhenti kehilangan rasa manis, ya enggak mau. Maunya zikir terus. Karena saking enaknya. Nah kenapa kita belum bisa ngerasain? Karena kita enggak maksakan. Karena kita enggak latihan. Dan sudah dikasih tahu khafifatani 'alal lisan. Lisan ini sebetulnya mudah mengucapkan. Nah lisan ini kan tergantung kitanya mau ngelatih atau tidak. Kitanya mau paksakan atau tidak.
Kalau kitanya paksakan, kita latih, maka lidah kita nanti akan dapat kenikmatan. Gak usah pergi ke mall, gak usah cari kafe, gak usah cari tos serba untuk cari minuman, untuk cari makanan. Mungkin makanannya bentuknya roti, bentuknya kue, bentuknya snack, bentuknya apapun untuk pemanis mulut. Enggak usah, cukup subhanallah, 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 udah nikmat. Makanya kadang ada orang-orang heran, ini orang-orang soleh ini ahli zikir nih makannya sedikit tapi kok hidupnya enak, kenapa ya? Jawabannya makannya sekedar untuk nyambung nyawa. Dan nikmatnya zikir itu nikmatnya. Wis aja mbok pikir, ora tekan lah. Ini bukan ilmu pikir, tapi ilmu praktek. Ilmu praktek. Praktekkan. Nanti kalau kita praktekkan, kita akan dapat rasa itu. Entah umur berapa nanti akan dapat. Orang dulu umur 15 tahun udah bisa ngerasain kok. Karena dari kecil udah dilatih. Dari kecil udah dilatih terus. Lah kita kan enggak. Contoh nih, ada orang justru kalau duduk ngobrol ngerasani manis. Mandek ngerasani kecut. Majelisnya kok kurang afdol ya. Majelis ghibah wan namimah. Majelis ghibah wan namimah. Majelisnya kok kurang afdol ya. Ada yang kurang rasanya, kurang ngerasani. Bahkan kalau ada yang ahli ngerasani nggak hadir, rasanya sepi majelisnya. Wah nggak ada dia sepi, nggak ada yang digunjing. Ya nggak ada yang digunjing, nggak ada yang diomongkan. Ya nggak ada diomongkan. Sementara ahlu zikir, itu kalau zikir sekitarnya ikut. Oh, jangan dikira kamu zikir sendiri. Orang tuh sebetulnya nggak pernah zikir sendiri. Setiap orang tuh zikir selalu berjamaah, cuman kadang nggak sadar. Ya kita ini kalau zikir emangnya di tubuh kita nggak ikut zikir ini. Di tubuh kita ini banyak makhluk, banyak sel dan lain sebagainya. Begitu kita zikir mereka juga ikut, dia sadar zikir, yuk kita ikut. Ya karena yang di dalam ini taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir. Makanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada gunung-gunung di sekitar Nabi Dawud alaihissalam, ya jibalu, hei gunung, bertasbihlah kalian bersama Dawud. Bukan jabal, ya jibal. Gunung-gunung sekitar situ, semua ikut tasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Gunung yang kelihatannya batu itu sama Allah diperintah, kalian semua ya tasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Jadi Nabi Dawud kalau tasbih saking enaknya zikirnya, gunung-gunung disuruh ikut sama Allah Ta'ala. Semuanya suruh ikut. Nah ini kita kalau zikir, sekitar kita itu ikut. Makanya orang-orang soleh itu kalau meninggal dunia, yang di sekitarnya nangis, pohonnya nangis. Ya ada orang soleh meninggal dunia, 40 hari kemudian pohon yang di rumahnya mati, garing, tau-tau mati. Padahal pohon ini hidup seger terus gak pernah mati. Kok tiba-tiba mati, kenapa? Ikut mati saking sedih kehilangan orang yang soleh. Karena ikut berzikir, nih partner zikirnya sudah gak ada, kurang. Nah karena itu kita biasakan zikir. Nanti kalau kita biasakan zikir, kalimat yang ringan ini, praktekkan saja coba. Jalan seminggu sambil jalan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Langkah kakinya tuh, subhanallah bihamdi, plek, subhanallahil azim, plek. Satu langkah subhanallah wa bihamdi, langkah berikutnya subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nanti enggak sadar, itu hati kita tuh diam, hatinya ngomong subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Sampai kita ngomong dewi gitu ya. Hatinya akan berbicara, ngingetkan kita, ayo lidah, ayo ngomong. Ini hatinya yang ngingetkan. Kita nonton, ngejak zikir nih. Sehingga di tubuh kita ini ada yang lagi zikir, kita tonton, lidah kita diajak zikir, akhirnya kita ikut zikir. Begitu banyak komponen yang akan berzikir kepada kita, bersama kita di tubuh kita. Kalau kita latih mengucapkan kalimat zikir tersebut. Naam, tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini akan berat di timbangan. Jadi sistemnya itu timbangan. Nah timbangannya itu nanti seperti apa ya wallahu alam. Walaupun ada gambarannya dalam hadis ya. Besarnya seperti apa timbangan itu ada gambarnya dalam hadis yang cukup lengkap. Timbangan berarti ada kanan, ada kiri. Timbangan tuh. Ada yang berat kanan, ada yang berat kiri, ada titik tengahnya. Nah itu kalimat tasbih ini kalau ditaruh di satu neraca yang amal kebajikan, satu saja langsung amblek, blek, mengalahkan seluruh amal keburukan. Padahal kita ini butuh nanti
timbangan kita ini yang kanan yang baik timbangannya berat. Turun ke bawah, yang jelek biar naik ke atas. Artinya yang menang yang sebelah kanan, yang baik ini yang menang kita butuh. Nah di akhir zaman seperti ini amal apa yang kira-kira kalau kita baca itu langsung amblek, blek. Makanya diajari sama Rasulullah SAW disuruh nambahin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu ditambahin adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi zikir-zikir itu apapun kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil ditambahin subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ditambahin kalimat itu, maka nanti timbangannya udah berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat.